Mas Anies Baswedan, lo akan jadi jubir dia lagi nggak, Bos? Tidak. Enggak, karena dia tahu gue nggak setuju. Karena gue ngobrol dari kan kita ngomong terus gue bilang, Pak, ini kalau boleh milih nih, mendingan Bapak maju jadi gubernur aja. Pengakuan jujur mantan tim sukses Pilgub DKI, tolak pencapresan Anies. Ya pantas, kan Anies tukang bersilat lidah sejak dini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena dia tahu kalau lagi jelek gue celak, kalau lagi bagus gue dukung, jadi dianggap pendukung sportif gue. Kalau kecewa sih ada ya, bukan nggak seneng ya. Suka programnya, kecewa nggak jalan. Sih, eksekusi ya jadi. DP 0, OKOC. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pro dan kontra pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 terus berlanjut. Salah satu pihak yang terang-terangan menolak pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Pandji Pragiwaksono. Dalam video kanal YouTube Komisi.co yang diunggah pada 15 Juni 2023, komika dan juga aktor tersebut mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Mantan jubir Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017, Pandji Pragiwaksono, mengaku tidak setuju Anies maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hal tersebut berawal dari Rian Ernest sebagai host yang menanyakan terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Dengan tegas, Pandji Pragiwaksono pun menjawab bahwa ia tidak setuju. Tidak, kata Pandji dikutip dari channel YouTube Komisi.co. Pandji juga menegaskan kalau ia tidak akan menjadi jubir Anies lagi di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Pandji pun mengungkapkan bahwa ia lebih memilih Anies Baswedan maju sebagai gubernur lagi ketimbang presiden. Sementara itu, ketika ditanya apakah kebijakan Anies selama memimpin Jakarta sudah dijalankan sepenuhnya atau belum, komika papan atas itu pun menjawab kalau ia kecewa karena ada program yang tidak sesuai janji Anies seperti yang dijanjikan saat kampanye Pilgub DKI. Ia pun mengungkapkan alasannya. Menurut Pandji, ada program Anies Baswedan yang cukup bagus dan sayang apabila tidak dilanjutkan. Misalnya, rumah DP 0%, lalu OKOC. Namun pada akhirnya program tersebut malah tersendat. Sebenarnya sih sependapat dengan Pandji agar Anies Baswedan tak maju sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti. Bukan karena membenci Anies, melainkan karena demi kebaikan bangsa ini. Apalagi menilik kasus utang Pilkada DKI 2017 silam, semakin menunjukkan gelagat ketidaktransparan Anies dalam menjalankan jabatan. Terlebih, ketidaksetujuan Pandji sendiri bukan tanpa alasan, karena ia juga pernah membeberkan kalau Anies itu tipe orang yang mahir bersilat lidah memainkan kata-kata untuk memperdaya warga DKI Jakarta. Ya, walaupun berita penolakan Pandji Pragiwaksono yang merupakan tim sukses Anies Baswedan saat mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta sudah lama tersiar. Akan tetapi hal itu tetap menjadi pengingat bahwa kita sebagai orang yang waras mampu memilah dan memilih mana pemimpin yang benar-benar amanah. Terlebih, tim sesnya sendiri mengakui kalau Anies adalah orang yang tidak beres. Apa kabar publik yang taunya cuma bagus-bagusnya Anies doang? Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Mengapa memilih seorang pemimpin tidak hanya berdasarkan kosmetikasi semata? Melihat sosok pemimpin tidak hanya dari bungkusnya saja, akan tetapi melihat bagaimana rekam jejaknya dan visi misinya membangun bangsa. Apakah sudah selaras dengan ideologi Pancasila dan memihak pada rakyat kecil atau tidak? Apakah mampu memberi keadilan sosial yang beradab terhadap rakyat? Atau hanya mampu mengobrak-abrik segala sesuatu yang sudah dibangun baik pendahulunya. Oleh karena itu, sudahkah Anies selama ini menegakkan keadilan sosial yang beradab di DKI Jakarta? Tentu pemirsa yang beriman bisa menilai. Ya, walaupun pada faktanya Pandji Pragiwaksono selaku tim sesnya Anies sendiri menentang keras ia maju capres dan lebih baik mencalonkan lagi sebagai gubernur DKI Jakarta periode kedua. Tapi apakah Anies mampu memperbaiki Jakarta menjadi lebih baik? Saya pikir jangankan membuat wajah ibu kota menjadi lebih baik, melanjutkan program pendahulunya saja yang terbukti signifikan meminimalisir banjir saja tidak Anies lakukan. Lantas apa jaminan kalau Anies akan membuat Jakarta menjadi lebih baik di periode kedua ia menjabat sebagai gubernur DKI? Terlebih saat ini Anies pun berani menatap peruntungan sebagai capres lewat Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan, yang entah jadi atau tidak itu.
Apakah Anies mampu mengemban amanah sebesar itu? Bagaimana kalau menurut Anda? Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong. Cerdas, pesan para Habib ke Bahar Smith. Ceramahlah dengan beradab baik. Diketahui Bahar Smith ceramah teriak anjing dan babi. Kelakuan Habib Kadrun gak ada akhlak. Cucu Nabi pun menangis melihat ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, nah saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Video itu pun dapat respon menyentil dari Muhammad Guntur Romli. Diketahui dari video ceramah Bahar Smith yang diunggah ulang oleh Guntur Romli. Terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Unggahan itu kemudian direspon Guntur Romli. Ia menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Menurutnya, babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan. Padahal, anjing dan babi tidak pernah melakukan keburukan-keburukan seperti yang dituduhkan. Kicaunya. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Tak hanya itu, publik pun turut menyayangkan ceramah dari Bahar Smith tersebut. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, tokoh publik salah satunya yang menyampaikan pesan nasihat untuk Habib Bahar bin Smith. Dia meminta agar pemuka agama berambut pirang itu segera memperbaiki caranya berdakwah. Bagi Habib Abu Bakar, cara Bahar bin Smith berceramah justru menyusutkan nilai-nilai kebaikan yang hendak ia sampaikan. Pasalnya, Bahar Smith kerap memakai kata-kata kasar dalam menyampaikan dakwah. Menurut Habib Abu Bakar, cara itu sama sekali tidak berakhlak. Peringatan keras Habib Abu Bakar disampaikan dalam sebuah ceramahnya melalui unggahan video di kanal YouTube Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan dengan judul Permohonan Maaf Habib Abu Bakar ke Zuriyah Wali Songo dan Pribumi. Dalam petikan video tersebut, Habib Al-Abu Bakar memberikan nasihat kepada Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Al-Atas agar menunjukkan akhlak yang baik dalam berceramah. Selain itu, ia juga meminta agar keduanya tidak sembarangan terhadap para pribumi. Dia mengatakan masyarakat pribumi sama sekali tidak takut kepada mereka. Jadi dalam berceramah mereka perlu berhati-hati. Dia menegaskan jika masyarakat pribumi terlanjur sakit hati, maka efeknya jelas sangat berbahaya. Untuk itu dia kembali mengingatkan mereka agar segera membenahi akhlak mereka yang menurut Habib Abu Bakar masih berantakan. Sebenarnya orang-orang tertentu yang disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama, ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, berilmu yang luas. Dan ketiga, berakhlak yang luhur. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Seperti Najwa Shihab yang menguraikan arti Habib di mata Quraisy Shihab. Habib artinya dicintai dan mencintai. Jadi tidak cukup kalau hanya dicintai, tapi harus mencintai juga. Tidak punya kedengkian, harus selalu rahmat, selalu terbuka pada perbedaan. Namun beberapa tindakan yang dilakukan Bahar Smith dinilai kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilakunya beliau, masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menyematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Bahar Smith dari dulu hingga sekarang. Dengan perangainya yang kasar dan perkataannya yang juga kasar,
Tindakannya yang cenderung anarkis menjadi pengacau bagi persatuan. Ceramah-ceramahnya cenderung berisi kasar dan menebar kebencian. Bahar bin Smith tidak layak disebut sebagai tokoh agama yang terhormat atau pendakwah, mengingat kata-katanya kerap menyesatkan dan provokatif. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda?